Baik, terima kasih Dokter Nata atas kesempatannya untuk boleh menyampaikan presentasi mengenai vaksinasi pada COVID-19 untuk pasien kanker. Oke, jadi tadi Dr. Andre sudah menjelaskan beberapa fakta mengenai risiko pasien kanker untuk terkena COVID-19 dan mengalami komplikasi serta mortalitas menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau kita melihat penjelasannya dari sudut imunologi, ya, sebagaimana kita tahu bahwa pasien dengan kanker itu mempunyai kondisi chronic inflammation yang meningkat, ya, terutama pada pasien-pasien yang sudah mengalami advanced cancer. Semakin stadium cancer tersebut semakin meningkat, semakin terjadi gangguan di tumor microenvironment, ya, yang meningkatkan terjadinya inflamasi di dalam tubuh pasien kanker itu sendiri, di mana sistem imun sudah dikooptasi oleh kanker tersebut untuk membantu terjadinya rekrutmen inflammatory cell, immune evasion, angiogenesis, extracellular matrix remodeling, fibrosis, ya, proliferasi. Tujuannya adalah untuk membantu si kanker tersebut untuk berproliferasi lebih jauh dan sampai terjadi metastasis, ya. Nah, karena inflamasi pada pasien kanker itu menjadi lebih tinggi, kita juga tahu bahwa pada COVID-19, ya, sebenarnya virus itu sendiri dampaknya secara langsung menyebabkan kerusakan jaringan itu minimal, ya. Tetapi komplikasi dan mortalitas kepada COVID-19 lebih disebabkan oleh karena terjadinya host inflammatory response phase, ya, di mana hyperinflammation yang terjadi pada pasien dengan COVID-19 bisa menyebabkan terjadinya ARDS, severe shock, cardiac failure, dan lain sebagainya. Di antaranya ditandai dengan peningkatan inflammatory marker seperti CRP, LDH, interleukin 6, D-dimer, ferritin, troponin, NT-proBNP, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian juga pada fase 4, ya, pada saat pasien tersebut bisa survive, ya, masih ada risiko terjadinya immune exhaustion, ya, di mana dapat terjadi chronic hypercoagulable state, immune dysregulation, sampai terjadinya long COVID, yang saat ini kita masih belum tahu berapa time frame-nya, apakah hitungan bulan, hitungan tahun, atau bahkan bisa menjadi sindroma autoimunitas tersendiri, ya, sebagaimana data-data terkini menunjukkan demikian, ya. Nah, dengan demikian kita sudah tahu bahwa pada pasien dengan kanker dan pada pasien dengan COVID-19 sama-sama punya hyperinflammation yang terjadi, ya. Di sini ini adalah salah satu postulat, ya, pada orang dengan imunitas yang normal, ya, pada saat dia terkena COVID-19, ya, mungkin dia inflamasinya hanya tertarik sampai di sini. Tetapi orang yang sudah punya multiple comorbid, ya, seperti di sini contohnya pada pasien dengan diabetes, pada pasien dengan CKD, pada pasien usia lanjut, ya, atau pada pasien dengan kanker, ya, ada infeksi COVID-19 di titik seperti ini sudah cukup untuk menarik sistem imunnya ke arah propagasi daripada imun response, ya, sehingga terjadi hyperactivated immune response, terjadi cytokine storm, terjadi komplikasi dan mortalitas yang terkait. Oke, sehingga kita tahu bahwa pada pasien kanker dengan multiple predisposing cancer dan juga dengan anti-neoplastik terapinya merupakan sebuah populasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya inflammaging dan immunosenescence yang menyebabkan terjadinya peningkatan risiko terkena infeksi SARS-CoV-2 dan juga terjadinya severe COVID-19, ya. Ini salah satu studi yang dilakukan di Eropa, sebagaimana tadi Dr. Andre sudah katakan, pasien kanker per se sebenarnya tidak punya prevalence COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien kontak yang simptomatik. Tetapi dia lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak punya symptoms, ya. Jadi dia ada di tengah-tengah tuh. Prevalence COVID-19 pada pasien kanker itu 1,8%, orang yang tidak ada gejala sama sekali atau symptomatic carriers itu asymptomatic carriers 0,3%, sedangkan yang simptomatik itu 6,8%, ya, pada saat dilakukan screening, ya. Jadi kelihatannya pasien kanker adanya di tengah-tengah untuk prevalence COVID-19, tetapi dia punya risiko lebih tinggi oleh karena inflamasi kroniknya untuk mengalami komplikasi dan gejala berat serta kematian karena COVID-19. Oleh karenanya itu, seperti tadi Dr. Kandri sudah katakan,
vaksinasi pada pasien kanker harusnya merupakan sebuah prioritas ya. Tapi kenapa saat ini belum demikian? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pada dasarnya saat ini ada beberapa tipe vaksin yang tersedia untuk COVID-19 ya. Yang klasik yang sudah lama digunakan adalah inactivated vaksin dan subunit vaksin ya. Ini kita sudah kenal lama ya. Ada vaksin inactivated, bisa vaksin polio, bisa vaksin DPT, itu adalah inactivated. Sedangkan subunit ada vaksin influenza, tadi Dr. Andre sudah katakan subunit vaksin influenza diberikan pada pasien kanker mempunyai efek sistem imun yang bagus, yang comparable dengan orang tanpa kanker. Jadi kenapa tidak pasien COVID-19 yang subunit tidak diberikan pada pasien kanker gitu kan, itu nanti jadi pertanyaannya ya. Nah, tapi juga ada teknologi yang lebih baru yaitu DNA vaksin, RNA vaksin, dan juga vektor vaksin. Vektor vaksin ini agak-agak baru ya, tapi sudah pernah digunakan, yaitu contohnya adalah untuk Ebola ya. Vaksin Ebola mempunyai efektivitas yang sangat baik ya. Jadi vektor vaksin seperti yang dikembangkan oleh AstraZeneca Oxford dan juga Janssen itu bisa memberikan harapan ya. Tapi kita juga ada vaksin yang benar-benar baru yaitu mRNA vaksin seperti yang dikembangkan oleh Pfizer dan Moderna menggunakan teknologi RNA untuk mengindus supaya tubuh kita sendiri memproduksi viral protein ya. Dalam hal ini adalah spike protein reseptor binding domain supaya memicu sistem imun kita untuk membentuk antibodi terhadap spike protein tersebut ya. Tentunya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing vaksin yang ada ya. Nah, salah satu kelebihan daripada vaksin salah satu kelebihan daripada vaksin yang lebih baru seperti RNA dan DNA vaksin adalah respons imun yang dihasilkan itu tinggi, bisa membuat imunitas yang baik untuk humoral dan juga selular ya. Tapi kekurangan utamanya adalah karena ini adalah vaksin baru, tentunya safety-nya masih unknown ya, walaupun pada fase 1 dan fase 2 sudah terbukti aman ya, tapi tentunya kita membutuhkan sampel size yang lebih besar lagi untuk bisa menentukan long term safety ya. Nah, sedangkan untuk vaksin yang inactivated ya, kelebihannya adalah ini sudah teknologi lama, sudah digunakan berpuluh-puluh tahun dengan track record yang baik ya. Tapi tentunya kerugiannya adalah efek imun sistem yang dipicunya adalah tidak sekuat daripada vaksin RNA ya, karena RNA sendiri merupakan sebuah imunostimulan yang sangat kuat ya. Nah, bagaimana dengan selularnya juga ternyata less efektif. Nah, sehingga kalau di vaksin RNA pertanyaannya adalah long term safety, kalau di vaksin inactivated pertanyaannya adalah long term effectivity bagaimana ya. Tapi kalau untuk short term kita lihat berdasarkan hasil uji-uji yang ada semuanya tidak meragukan ya. Nanti kita lihat di sini ya. Pada saat ini ada dari lebih dari 180 calon vaksin yang memasuki fase preklinis ya, hanya sedikit vaksin yang lolos ke fase 3 sehingga bisa diberikan emergency use access ya. Kita juga sudah tahu bahwa perkembangan vaksin saat ini sangat cepat ya, bukan karena ada jalur yang dipotong kompas, tetapi lebih ke arah karena fase 1, 2, dan 3 dilakukan secara overlapping ya, karena teknologinya sudah ada. Ya, saat ini ada 4 kategori vaksin yang terutama digunakan untuk emergency use access ya. Viral vector contohnya dari Sinopharm, AstraZeneca, Gamaleya, dan CanSino. Yang inactivated ada contohnya dari Sinovac dan Sinopharm. mRNA ada dari Moderna dan Pfizer. Viral vector tambahan dari Johnson & Johnson satu ya, dan juga vaksin subunit. Subunit yang studinya baru keluar adalah Novavax ya. Sedangkan Indonesia melalui lembaga Eijkman juga sedang mengembangkan vaksin subunit yang kita namakan vaksin merah putih. Tapi kelihatannya kemungkinan saat ini masih berada di fase preklinis ya, jadi masih belum masuk ke uji klinis fase 1 dan 2. Oke. Nah, bagaimana efektivitas secara umum dari fase 1 dan 2 sebagai kesimpulan istilahnya fase 1 dan 2 ini adalah penelitian yang menentukan
efektivitas vaksin dalam mengindus imun respons dan juga dari segi keamanan ya, biasanya dalam jumlah pasien yang terbatas ya. Secara umum ya, semua vaksin baik itu inactivated viral vector protein ataupun mRNA berhasil mengindus imun respons setelah diberikan fase kedua ya. Nanti cerita khusus adalah vaksin yang dikembangkan oleh Johnson & Johnson karena itu adalah satu-satunya vaksin yang single dose saat ini ya. Mau vaksin inactivated viral vector protein atau mRNA memang berhasil mengindus imun respons ya. Tapi kalau kita lihat memang diakui vaksin mRNA memberikan imun respons yang jauh lebih tinggi dibandingkan vaksin inactivated atau viral vector protein ya. Tapi nanti yang paling penting adalah kita lihat clinical efficacy-nya bagaimana ya. Nah, demikian juga tidak semua vaksin sayangnya menyertakan data mengenai cellular immune response ya. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa studi yang dilakukan oleh viral vector protein vaksin dan juga mRNA vaksin ya, sebagian besar vaksin tentunya bisa menghasilkan imunitas seluler yang baik, tapi kita masih belum tahu berapa jangka panjangnya ya. Nah, kalau kita lihat phase 3 trial-nya ya, bagaimana hasil awalnya ya. Kalau Moderna dan Pfizer ini memberikan hasil yang kesannya sepintas mata adalah bombastis ya, karena bisa memberikan proteksi lebih dari 90%. Tapi ada catatannya. Catatannya adalah mereka hanya melaporkan mild to severe symptoms ya, sehingga kesannya vaksin mRNA dapat memproteksi lebih dari 90% terhadap gejala COVID-19 mild to severe ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kaitannya dengan vaksin CoronaVax dari Sinovac ya. Nah, belakangan ini muncul isu bahwa adalah sebenarnya kalau mereka masukkan orang yang asimptomatik dan juga very mild symptoms, jangan-jangan efektivitasnya akan turun secara dramatis. Ada beberapa ahli yang mengatakan bisa 18%, tapi menurut saya tentunya tidak sampai sejauh itu, efektivitas hanya 18%, tetapi kelihatannya kalau kita lihat juga dari viral vector protein dan baik dari AstraZeneca dan Janssen, most likely sebagian besar vaksin akan mempunyai efikasi kurang lebih antara 60-70% ya. Jadi menurut dari hasil uji-ujian kita lihat secara umum ya, sebagian besar vaksin akan mempunyai efektivitas untuk mencegah very mild to severe COVID-19 itu kurang lebih 60-70% data. Tapi yang paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana efektivitas vaksin dalam mencegah perawatan inap, hospitalisasi, atau mortalitas karena COVID-19 ya. Semua vaksin, baik itu mRNA, viral vector protein, inactivated, subunit, semuanya memberikan proteksi 100% terhadap rawat inap dan juga mortalitas COVID-19 ya. Walaupun kita lihat di sini ya, vaksin dari Johnson & Johnson atau Janssen yang hanya satu dosis kelihatannya efikasinya lebih rendah ya. Yang menjadi catatan juga mereka hanya berani melaporkan data untuk moderate severe COVID-19. Mereka bilang 66%. Ya, tentunya ini menjadi catatan kenapa mereka melaporkannya moderate severe ya, sedangkan yang lain minimal melaporkan mild to severe ya, sehingga menurut saya kalau misalnya kita lihat jangan-jangan sih sebenarnya data aslinya efektivitas dari vaksin Janssen lebih rendah dibandingkan apa yang mereka laporkan ya. Nah, yang menarik yang menjadi harapan sebenarnya adalah vaksin subunit ya. Kenapa demikian? Karena gini, untuk menghasilkan vaksin inactivated itu membutuhkan biosafety level 3 ya. Tidak semua negara bisa menghasilkan vaksin inactivated yang baik ya, karena agak tricky untuk menginaktivasi virus tetapi tetap mempunyai potensi mengindus imun respons. Yang paling cepat bisa berubah adalah vaksin mRNA ya. Kita tahu sekarang ada strain dari UK, dari Afsel, terutama dari Afsel menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitasnya kalau terjadi mutasi ya. Vaksin mRNA bisa bergerak dengan cepat ya. Tetapi permasalahan dari vaksin mRNA
adalah vaksin mRNA tidak bisa diberikan sebagai combo, ya. Kenapa demikian? Karena mRNA merupakan imunostimulator untuk dirinya sendiri. Jadi kita bisa bayangkan dengan vaksin mRNA yang single strain saja, efek grade 3 dan grade 4-nya sudah tinggi. Apalagi kalau 2-3 strain digabung sekaligus, ya. Nah, ini adalah permasalahan yang bisa diselesaikan oleh vaksin subunit yang berada di tengah-tengah. Vaksin subunit bisa berubah dengan relatif cepat. Ya, memang tidak secepat mRNA yang lebih simpel, kita bisa rubah langsung instruksinya, kemudian diproduksi. Subunit tentunya tricky, dia harus mempelajari dulu dan dia mensintesis sedikit lebih lama, tetapi jauh lebih mudah dibandingkan merubah vaksin inactivated. Ya, nah keuntungan dari vaksin subunit adalah kita bisa memasukkan 2, 3, bahkan 4 strain sekaligus. Ya, seperti pengalaman pada vaksin influenza, sekarang kan kita kuadrivalen. Kita tahu virus flu itu terus bermutasi dan kita sekarang saat ini punya influenza A dan influenza B dengan 2 strain A dan 2 strain B, ya. Nah, jadi coronavirus ada kemungkinan bisa terjadi demikian. Nah, vaksin subunit punya kelebihan adalah kita bisa mengkombinasi, ya. Karena subunitnya itu hanya perlu boosternya 1, ya. Hanya perlu istilahnya imun boosternya, dalam hal ini bisa aluminium hidroksida dan lain sebagainya, hanya perlu 1, sehingga dia bisa menimbulkan antibodi yang berbeda-beda sesuai dengan strain-nya, tetapi tidak menimbulkan efek imunostimulan yang lebih tinggi, ya. Nah, dari hasil uji Novavax, ya, sama kurang lebih seperti vaksin-vaksin yang lainnya, mempunyai efektivitas 100% terhadap hospitalisasi dan mortalitas terhadap COVID-19. Walaupun memang di original strain itu efektivitasnya 95,6%, tapi di South Africa phase 2B, ya, terhadap strain yang baru itu efektivitasnya turun 60% terhadap mild severe COVID-19, walaupun tetap 100% efektif dalam mencegah hospitalisasi dan mortalitas, ya. Ini menjadi sebuah catatan, ya. Tapi keuntungan sekali lagi dari vaksin subunit adalah bisa dikombinasi strain-nya, ya. Sehingga itu menjadi sebuah keuntungan untuk kita bisa bergerak mengikuti mutasi daripada SARS-CoV-2 yang merupakan moving target, ya. Nah, bagaimana dengan vaksin yang saat ini sedang kita gunakan, yaitu vaksin CoronaVac dari Sinovac? Hasilnya juga sangat baik. Kalau kita lihat, ini penelitian dilakukan di Brasil, Turki, Indonesia, India, dan China, ya. Kalau misalnya kita lihat, walaupun dari hasil uji untuk semua symptoms di Brasil itu hanya 50,3%, sebagai catatan, vaksin CoronaVac ujinya di Brasil melaporkan semua symptoms, termasuk very mild symptoms, sehingga kesannya lebih rendah. Tapi kalau mereka hanya melaporkan mild to severe symptoms, itu 78%. Dan yang paling penting tetap adalah 100% melindungi terhadap hospitalisasi dan juga mortalitas. Yang lebih pentingnya lagi adalah vaksin Sinovac di Brasil uji cobanya dilakukan terhadap tenaga kesehatan, lebih dari 12.000, ya, tenaga kesehatan lini depan yang setiap saat berhadapan dengan pasien-pasien dengan COVID-19. Berbeda dengan uji yang dilakukan di negara lain yang merupakan sebagian besar adalah layperson, ya, atau orang awam yang risikonya tentunya lebih rendah. Sama juga penelitian ini sudah dilakukan di Bandung, ya, terhadap orang awam usia 18 sampai 59 tahun, ini memberikan efektivitas kurang lebih 65,3%, dengan efek antibody responsnya adalah 99%, ya. Entah kenapa ada perbedaan 1% dengan uji di luar, tetapi tentunya ini tidak bermakna secara statistik, sehingga tetap dianggap memberikan efek imunogenisitas yang baik. Rencana dari pemerintah kita, ya, ini terbagi dari 2 gelombang, ya, gelombang pertama dan gelombang kedua. Saat ini kita berada di gelombang pertama, di mana vaksin diutamakan untuk petugas kesehatan, lansia, dan petugas publik, ya. Nah, tadi Dr. Andre sudah katakan bahwa rekomendasi dari Badan Kanker Dunia menyatakan bahwa harusnya pasien kanker merupakan salah satu subjek utama yang didahulukan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Saya juga setuju, ya, harusnya setelah petugas kesehatan selesai,
gelombang ke-1 fase kedua harusnya selain petugas publik, lansia, kita juga mempertimbangkan pasien dengan kanker ya. Nah, kalau dari hasil diskusi yang sebelumnya kelihatannya mungkin ke depannya akan arah ke sana ya, tapi tentunya kita harus menunggu rekomendasi dari BPOM ya, karena sampai saat ini untuk pasien kanker pada panduan dari PAPDI ya masih dinyatakan belum layak, walaupun pasien kanker paru ya di sini dinyatakan layak untuk menerima vaksin cancer ya. Jadi vaksin COVID-19 ya. Jadi ini sesuatu yang tentunya ke depannya harus didiskusikan. Kita masih menunggu arahan dari PAPDI mengenai apakah pasien kanker bisa diberikan vaksinasi atau tidak. Tapi kalau kita mengikuti panduan dari badan-badan dunia, tentunya saja harusnya pasien dengan kanker diutamakan ya. Nah, tadi Dr. Andre sudah katakan pertanyaan pada pasien kanker apakah divaksin atau tidak ya. Pertimbangan utama pasien kanker mempunyai peningkatan risiko COVID-19 dan komplikasinya ya. Sedangkan pasien kanker mempunyai respons imun yang menurun terhadap vaksinasi ya, dan sayangnya sebagian besar uji klinis mengeksklusi pasien dengan keganasan ya, sehingga masih harus dipertimbangkan bagaimana. Nah, nantinya apabila vaksin tersebut sudah ada dan layak dimintakan kepada pasien kanker ya, apa sih vaksin yang paling baik untuk pasien kanker? Tadi Dr. Andre sudah katakan vaksin apa saja yang tersedia ya. Jadi pada intinya adalah begitu vaksin itu ada, vaksin apa saja yang di depan mata, tentunya itu adalah vaksin yang diberikan kepada pasien kanker. Walaupun nanti kalau semua vaksin sudah tersedia, kita sudah punya pilihan ya, bisa inactivated, bisa subunit, bisa mRNA ya, bisa DNA vaksin dan lain sebagainya, kita bisa pilih ya, kita pertimbangkan yang mana yang paling aman dan efektif, yang mana yang bisa menginduksi humoral dan cellular immune response, yang mana yang bisa memberikan optimal immune stimulation, tidak berlebihan, tidak berkekurangan, dan tentu saja disupported dengan clinical study ya. Kalau saya pribadi, harapan terbesar saya adalah pada vaksin subunit ya, karena track record-nya panjang, kemudian respons imun selular dan halnya baik, dan tentu saja kita bisa memberikan vaksin secara kombinasi ya, secara combo. Jadi sekali suntik seperti pada influenza bisa mengcover 4 strain yang berbeda ya. Tentunya itu agak sulit diberikan pada vaksin mRNA karena imunostimulasinya sangat berlebihan tentunya, dan sulit pada vaksin inactivated karena tricky untuk menentukan membuat strain yang sesuai, yang diinaktivasi tapi tetap bisa mengindus imun response ya. Nah, tadi Dr. Andre juga sudah katakan dari ASCO dan ESMO, sebagian besar pasien vaksin harusnya aman pada pasien kanker ya, dan sebagian besar pasien kanker harusnya bisa menerima apa saja vaksin yang tersedia ya. Walaupun pertanyaannya masih ada, bagaimana dengan mereka yang mendapatkan terapi imunosupresif ya. Tadi Dr. Andre sudah katakan kalau yang mendapatkan terapi imunosupresif harus menunggu 3 bulan. Bagaimana kalau dalam waktu 3 bulan itu pasien tersebut kemudian terpapar COVID-19? Jangan lupa imunitas kita ada 2 ya, aktif dan pasif immunity. Aktif immunity vaksin atau infeksi. Tapi kita juga punya pasif immunity dengan memberikan serum antibodi apakah dari orang yang sudah imun sebelumnya atau kita sintesis dengan monoklonal antibody ya. Di sini ada beberapa pilihan ya, mulai dari terapi plasma konvalesen dengan pemberian IVIG atau dengan pemberian antibody monoklonal ya. Beberapa studi yang sudah dilakukan untuk human monoklonal antibody, baik yang tunggal seperti dari Eli Lilly ataupun yang kombinasi seperti dari Regeneron ya, tujuannya untuk memblok viral attachment dan entry ya. Dari studi-studi yang sudah diadakan, yang sudah dilakukan, monoklonal antibody efektif untuk mencegah terjadinya COVID-19 berat ya. Sekali lagi saya ulang, monoklonal antibody manfaatnya bukan untuk orang yang sudah sakit berat, orang yang sudah kritikal, tapi adalah untuk mencegah orang
yang terkena, tapi dia punya risiko untuk mengalami COVID-19 yang berat seperti hipertensi, diabetes, obesitas, kanker, ya. Nah, orang-orang tersebut sebelum dia dirawat inap, sebelum dia menjadi berat, diberikan monoklonal antibody, ya. Di Amerika sudah dilakukan, ya, orang-orang yang terpapar COVID-19, kemudian dia high risk untuk develop severe COVID-19, mereka bisa datang ke rumah sakit mendapatkan infus monoklonal antibody selama 2 jam, 3 jam, habis itu pulang, ya. Dan itu efektif untuk mencegah terjadinya COVID-19 yang berat pada individu-individu tersebut, ya. Jadi harapannya pada pasien kanker yang dalam state imunosupresi, kita bisa mempertimbangkan pemberian terapi imunisasi pasif, ya. Atau mungkin kalau yang sudah dirawat, ya, yang punya potensi untuk mengalami kondisi gagal nafas, kita bisa mempertimbangkan IVIG atau dengan pemberian terapi plasma konvalesen yang tentunya harus sesuai dengan kriteria yang bisa diberikan dan juga kadar antibodinya yang cukup baik, ya. Saya rasa sebagai kesimpulan, pasien kanker memang mempunyai risiko untuk terkena COVID-19 dan komplikasinya, ya. Namun demikian, vaksin dari COVID-19 sebenarnya dinyatakan aman untuk semua pasien kanker, tapi pertanyaannya tentunya adalah efektivitasnya bagaimana untuk orang yang sedang mendapatkan terapi imunosupresif, ya. Nah, pada orang-orang demikian, imunisasi pasif, ya, pada saat sudah terpapar itu bisa menjadi sebuah pilihan yang patut dipertimbangkan, ya.